Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi kita dalam program Sarapan Rohani GNH pada hari yang indah ini, Agustus 2023. Kita selalu rindu menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hari-hari kita. Sebelum memulai perenungan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Intinya kami bersuka cita karena penyertaan tangan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kami, hari lepas hari, pagi lepas pagi. Dan pada pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dengan hari yang baru, hidup yang segar. Kami rindu untuk mengawali hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar dan melakukannya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari dua ayat, yaitu Mazmur 119 ayat 165 dan juga surat Kolose 3 ayat 16. Mazmur 119 ayat 165. Daud berkata, "Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka." Dan Kolose 3 ayat 16, Rasul Paulus berpesan bahwa hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Demikian dua firman Tuhan yang meneguhkan kita pada pagi hari ini. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan tersebut, saya memberikan judul renungan kita, tidak terpancing. Kalau mendengar tidak terpancing, saya ingat kepada saudara-saudara atau teman-teman saya di pemuda juga banyak yang suka mancing ya. Tentu mancing itu bisa dikatakan untung-untungan. Kadang cepat dapat ikan, kadang tidak. Itu dalam sudut pandang pemancingnya. Bayangkan ketika kita menjadi ikan, cepat atau tidaknya kita terjerat itu karena tentu saja ikan itu, atau kita menempatkan diri sebagai ikan, cepat tergoda oleh kail-kail yang berisi umpan tersebut. Terlihat enak, tapi sesungguhnya itu memerangkap kehidupan kita dan mencelakai kita. Hidup kita seringkali bagaikan ikan menghadapi kail pancing. Ketika kita kaitkan dengan dua ayat tersebut pada Mazmur, di situ adalah kisah Daud dalam kesesakan. Daud ini sering sekali dalam keadaan sesak ya. Pertama, mungkin ada cerita dia dikejar-kejar oleh Raja Saul karena rasa irinya melihat prestasi Daud. Tuhan begitu memberkatinya sehingga ingin Saul membunuh Daud. Dan ketika kondisi berbalik, Daud yang bisa dengan mudah saja membunuh Saul, ia tidak melakukannya karena dia berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Dia percaya Tuhan sendiri yang akan menghakimi siapapun yang bersalah dan berdosa kepadanya. Dan tentu saja pada masa tuanya, Daud juga dikejar-kejar oleh anaknya Absalom yang ingin mengkudetanya, bahkan ingin membunuhnya. Tetapi Daud tidak ingin membalasnya karena tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dan kasih yang ada di dalam hatinya bahwa Absalom itu adalah bagaimanapun anaknya sendiri. Dalam Kolose beda kisah lagi pada masa kemudian harinya, di mana Rasul Paulus menasihatkan jemaat di sana untuk menjadi manusia baru, merubah diri sepenuhnya, karena pada waktu itu rawan oleh penyesatan-penyesatan tentang ajaran Kristus ya. Jadi banyak bisa dikatakan nabi-nabi palsu ya, yang membawa ajaran Kristus secara salah, sehingga ketika mereka terpancing, mereka akan sesat dan tidak hidup lagi sesuai dengan kehendak Tuhan.
Bahkan ada juga ajaran-ajaran yang menyangkal Paulus sendiri, tetapi Paulus berdasarkan kebenaran firman telah mengarahkan jemaat untuk hidup di dalam Tuhan, menjauhi kemarahan, fitnah, dan juga kata-kata kotor, ya. Tidak mudah terpancing oleh ajaran-ajaran sesat pada saat itu, dan tidak mudah terkontaminasi oleh penyesatan-penyesatan yang ada pada waktu itu. Lalu apa yang kita dapat renungkan dalam firman Tuhan ini? Tentu saja firman Tuhan ini sangat penting dalam kehidupan kita pada masa-masa saat ini, ya. Tidak jauh beda keadaan kita ajaran sesat itu bisa kita andaikan dengan adanya masalah-masalah dalam kehidupan bersama. Adonya mau kena masalah, ada cerita-cerita, kabar-kabar angin, gosip-gosip. Itu sebenarnya penyesatan-penyesatan. Kalau kita tidak menghadapi dengan bijak, seringkali kita tidak sadar ikut meneruskan berita-berita palsu tersebut, sehingga hal tersebut bisa membawa dosa bagi kita dan juga menjadi bencana bagi orang lain. Kita seringkali, saya bahkan dan Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin seringkali tidak bisa mengendalikan mulut, terutama untuk bergosip, bahkan untuk menghasut, ya. Semoga saja itu tidak ada, dan firman Tuhan ini menguatkan kita bahwa sesungguhnya sesat informasi tanpa adanya kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan terjerumus ke dalam dosa. Kita akan sangat mudah meneruskan berita-berita hoax, ya. Ketika ada orang yang bermasalah, niat kita sangat ingin membantu. Ada teman saya yang mengatakan bahwa Indonesia ini adalah orang-orang yang kepo dan suka membandingkan diri sendiri dengan masalah orang lain. Itu seringkali, ya, niat kita baik, mungkin membantu orang lain yang terkena masalah dengan memberi nasihat ataupun juga memberi saran, tetapi sesungguhnya ketika kita tidak punya hikmat, tidak punya kasih, kita seringkali malah menjerumuskan orang lain ke dalam kesesatan. Bahkan kita sendiri sering menyarankan orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak benar, membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenyang nasne, balas harus ketwang gitu. Seringkali kita seperti itu. Bahkan kita seringkali membandingkan hidup kita yang sudah baik dengan keadaan orang lain yang sulit. Wah, salah itu. Kita sering menggunakan keadaan kita yang lebih baik untuk menghakimi kehidupan orang yang sedang susah. Itu adalah sesat-sesat yang ada saat ini, yang tidak berbeda jauh dengan ajaran sesat yang ada pada masa-masa Paulus dan jemaat Kolosi tersebut. Maka Tuhan ingin kita menjadi manusia baru, tidak mudah terpancing. Kita butuh firman Tuhan sehingga kita ada kasih di dalam hati. Kita menjadi tenang, tidak responsif gitu mudah melihat kabar-kabar, ataupun ketika kita disakiti kita tidak mudah ingin membalasnya. Kita menjadi lebih tenang, lebih dingin, dan kita juga bisa berpikir dengan hikmat berdasarkan kebenaran firman Tuhan, dan juga kita menjadi lebih bijak, baik ketika kita sendiri yang terkena masalah ataupun kita melihat masalah orang lain. Kita bisa menjadi teman dan saudara yang baik, benar-benar membantu, bukan malah menjadi orang yang hanya kepo dan membanding-bandingkan hidup sendiri yang sudah baik dengan masalah orang lain. Tuhan hanya ingin kita bijak dalam menghadapi masalah, baik masalah yang terjadi dalam kehidupan kita ataupun kehidupan orang lain, sehingga kita tidak mudah terpancing untuk berbuat dosa dan meneruskan dosa kepada orang lain, sehingga kita semua bisa terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan sekalipun hidup kita ada dalam kesesakan, sesat informasi, fitnah, dan hal-hal lain yang menyesatkan kehidupan kita. Akhirnya firman Tuhan ini ingin mengajarkan kita bahwa sesungguhnya pengenalan akan firman dan kasih membawa kita mengatasi masalah sendiri atau masalah orang lain secara bijak,
tanpa memancing dosa bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan kita. Biarlah hari ini kita bisa melakukan firman Tuhan ini kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita satu dalam doa. Kami bersyukur bahwa firman Tuhan pada hari ini meneguhkan kami bahwa orang yang hidup di dalam benaran Taurat tidak akan tersandung walaupun dalam kesesakan, dan juga kami selalu diingatkan bahwa kami harus menjadi manusia baru yang jauh dari hal-hal buruk dan juga berbuat jahat kepada orang lain. Biarlah Tuhan yang memberikan kami hikmat kebijaksanaan untuk menjadi bijak dalam menghadapi segala sesuatu, baik masalah yang menimpa kami ataupun sesama kami, sehingga kami tidak terpancing melakukan dosa dan tidak terpancing meneruskan dosa kepada sesama kami. Inilah syukur kami, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi hari kami saat ini. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati, melindungi, menguatkan dan menginspirasi kehidupan kita semua hari lepas hari. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, semangat selalu dalam Tuhan.